independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan semangat dan juga selalu sehat. Senang sekali saya Winda Anggreni dapat menjumpai Anda dalam program inspiratif tentunya di Sapa Sulsel pada pagi hari ini. Dan juga hari ini kita akan menghadirkan perbincangan yang menarik pastinya dengan dua narasumber saya. Kalau misalkan setiap harinya ini kita beraktivitas, pastinya juga kita menghasilkan sampah setiap hari. Namun ternyata saudara, saat ini juga sudah banyak gerakan-gerakan yang kemudian cinta lingkungan. Dan untuk sampah juga ini bisa diminimalisir. Kira-kira seperti apa sih caranya? Teman-teman sudah hadir dari Zero Waste pada pagi hari ini di studio Sapa Sulsel. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi teman-teman. Halo, selamat pagi. Hai, nah di sebelah kanan saya ini sudah hadir Ainun Kalbi Mutmainah selaku Ketua Zero Waste Makassar, dan juga ada Ahmad Ramli, anggota Zero Waste Makassar. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, kalau kita beraktivitas sehari-hari pastinya kita makan, kita minum, belanja, kemudian juga kita bisa menghasilkan sampah ya setiap hari. Khususnya juga untuk sampah-sampah plastik. Tapi ternyata ini bisa diminimalisir ya. Kita penasaran nih gimana caranya. Tapi sebelum itu kita tanya dulu nih, apa sih sebenarnya gerakan Zero Waste itu? Jadi gerakan Zero Waste itu adalah gerakan yang mengajak masyarakat biar bisa meminimalisir terjadinya sampah plastik yang sampai ke TPA. Jadi kalau orang berpikir Zero Waste itu artinya nol sampah, kita belum sampai ke situ. Kita cuma mengajak bagaimana teman-teman bisa mulai meminimalisir penggunaan sampahnya. Tapi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi teman-teman nih dari Zero Waste akhirnya menciptakan gerakan Zero Waste ini? Kalau untuk itu teman-teman di Zero Waste ini kembali lagi teman-teman mempunyai kesadaran diri bahwa ternyata selama ini kita juga adalah salah satu insan pelaku untuk penghasilan sampah ini. Dan menurut data yang kita peroleh kemarin bahwa sampah yang ada di TPA Antang itu hanya bisa mencapai di tahun 2020. Oh baik, jadi nanti kalau misalkan kita secara masif ya untuk menghasilkan sampah setiap hari tidak diminimalisir, kita juga menyumbang sampah ya untuk TPA Antang. Padahal kemarin juga sempat terbakar, kemudian itu juga membahayakan orang-orang yang ada di sekitar itu ya, karena banyak permukiman juga. Itu kalau untuk Zero Waste ini sendiri, ini suatu gerakan yang sudah berdiri sejak kapan sih? Jadi Zero Waste Makassar itu berdiri sejak tahun 2018 bulan November. Awalnya sih kita tidak mau membentuk diri sebagai komunitas, cuman sebagai grup chat. Tapi karena sebulan setelah kita bentuk grup chat, banyak permintaan yang masuk, minta teman-teman untuk jadi edukator, baik di instansi pemerintah atau di sekolah-sekolah. Akhirnya kita harus nih turun ke lapangan, tidak bisa hanya sebatas WhatsApp. Harus juga mengajak masyarakat ya, jangan cuma teman-teman dari Zero Waste sendiri nih yang meminimalisir sampah, tapi yang di sekitarnya juga nggak diajak. Terus apa nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Zero Waste? Kalau untuk kegiatan Zero Waste sendiri yang menjadi kegiatan program utama adalah Clean Up Day, yang bersih-bersih. Itu kayak gimana tuh? Jadi program ini kita ke kanal-kanal untuk membersihkan teman-teman turun juga? Iya. Di situ kita bersih kanal di situ, tapi yang menjadi problem utama adalah lagi-lagi pada saat sudah kita bersihkan,
pasti di minggu-minggu berikut pasti ada lagi. Ada lagi. Ada lagi dan ada lagi. Itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan itu? Mungkin masyarakatnya pikir, oh ada teman-teman dari Zero Waste yang bantu membersihkan. Ini jadi pembersih kasal jadinya setiap pekan ya. Itu apa sih sebenarnya menurut teman-teman yang membuat masyarakat mungkin ya sebagian besar belum sadar akan pentingnya untuk pengurangan sampah plastik dan juga sampah organik ataupun non-organik lainnya? Kalau masyarakat sendiri mungkin masih kurang teredukasi akan bahaya sampah plastik. Sebenarnya orang-orang kan belum paham kalau sampah organik itu bisa menjadi gas metana yang menyebabkan sekarang Makassar di suhu ekstrim. Betul sekali. Terus 38 derajat ya. Itu 8,5. Iya, itu penyumbangnya juga adalah sampah organik yang sampai ke TPA. Jadi dia dibiarkan bebas begitu saja sampahnya terbuka. Terus sampah plastik itu orang nggak tahu kalau bisa mencemari lingkungan yang berefek ke tanah, bahkan sekarang sudah mencapai ke udara, dan mikroplastik ini bisa menyebabkan kanker juga. Oke, jadi siklus kehidupan itu benar-benar berpengaruh ya akan penumpukan sampah. Kita lihat nih saudara di layar kaca Anda, inilah kondisi di tempat pembuangan akhir ya, di TPA Antang Kota Makassar. Bisa dilihat bagaimana ini tumpukan sampah sudah seperti gunung ya, seperti itu. Dan tadi menurut data ini cuma bisa menampung sampah hingga 2020. Kira-kira gimana nih teman-teman, menurut teman-teman nih, kita harus gimana nih? Jadi caranya ya mulailah meminimalisir penggunaan sampah. Kalau misalnya bisa bawa tumbler, kenapa harus beli botol kemasan AMDK. Oke, nah kita lihat nih saudara di studio Sapa Sulsel, ini ada 2 orang yang sudah membawa tumbler. Nah, ini kita boleh lihat ya, ini sudah diisi air, jadi setiap harinya teman-teman bawa tumbler kemana-mana. No plastic day. Oke, jadi bagi Anda saudara juga yang ingin beraktivitas kemana-mana untuk mengurangi sampah plastik juga bisa menggunakan tumbler ini. Kemudian juga saat ini kan sudah ada stainless straw itu, kemudian pipet yang terbuat dari stainless. Itu juga teman-teman sosialisasikan seperti itu. Iya, jadi kalau teman-teman Zero Waste ngajaknya kalau misalnya masih mau pakai sedotan, itu udah pakai stainless straw. Cuman kalau di teman-teman Zero Waste sendiri namanya tim kokop, langsung minum dari gelasnya. Oh, langsung minum dari gelasnya biar semakin nikmat ya. Iya, betul. Oke, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pastinya sudah dilakukan oleh teman-teman Zero Waste ini. Kita juga akan masih berbincang lagi terkait dengan bagaimana meminimalisir sampah sehari-hari. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan masih bersama dengan teman-teman dari Zero Waste Makassar. Dan tadi kita sudah menyaksikan ya, teman-teman ini membawa tumbler kemana-mana, kemudian juga mereka punya kegiatan untuk langsung minum dari tempatnya ya, nggak usah pakai pipet lagi, lalu juga pakai stainless straw gitu ya. Oke, nah sekarang juga kan ini banyak hal juga yang digunakan, misalkan ke mall nih belanja, kan biasanya dapat kantong plastik, sekarang juga kantong plastiknya berbayar. Itu juga apa sih yang bisa kita lakukan, bawa tas yang reusable bag atau seperti apa? Iya, jadi kemana-mana bawa tote bag. Namanya tote bag untuk reusable bag. Kalau misalnya mau digampangkan panggilannya, nah, bawa tote bag. Kalau merasa belanjaannya banyak, bawa 2-3. Terus teman-teman Zero Waste juga itu menerapkan konsep belanja terencana. Oke. Jadi seperti apa itu? Jadi biar hemat juga ya. Iya, jadi belanja terencana itu misal tahu bakal keluar rumah dan bakal beli makanan, bawa lunchbox, bawa tote bag, biar kan orang bilang, aduh ini saya enggak rencana mau jajan, jadi pakai plastik saja kayak gitu. Jadi tidak sedia gitu tote bagnya. Nah ini saya boleh lihat ya, ini ukurannya kecil seperti ini ya, tapi ini bisa dibuka ya. Kita buka itu bisa langsung berbentuk sebagai tas. Jadi kalau misalkan Anda kemana-mana, ini boleh disimpan dalam tas. Ya, jadi kalau misalkan ini
kan kecil tempatnya, Iya. nggak banyak makan tempat kok. Iya. Saya juga sehari-hari selalu bawa ini di dalam tas, Wah, jadi kayak keren. misalkan ke mall untuk belanja, nggak usah pakai kantong plastik Iya. ya, langsung pakai tote bag sendiri. Ini juga, nah ini apa tulisannya nih? Sampah plastik Nggak banget. enggak banget ya. Oke, baiklah. Ini harus ditanamkan di dalam pikiran kita, sampah plastik enggak banget gitu ya. Kalau kita lihat juga teman-teman dari Zero Waste ini punya banyak kegiatan, ada kerjasama juga dengan pemerintah Kota Makassar untuk menyikapi sampah plastik dan juga sampah lainnya yang menumpuk di Kota Makassar. Kalau untuk kerjasama dengan beberapa instansi, teman-teman Zero Waste kemarin sudah diundang di beberapa tempat, seperti di Vale, di Tonasa, dan diundang sebagai narasumber yang ada di sekolah-sekolah di Kota Makassar. Oke. Nah, kan kalau kita tahu juga nih pemerintah Kota Makassar juga menerapkan yang namanya bank sampah. Iya. Gimana sih Betul. menurut teman-teman Zero Waste, apakah ini sudah efektif atau masih perlu penyempurnaan lagi atau gimana? Iya, jadi kalau bank sampah itu sebenarnya kurang sosialisasi ke masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang belum tahu kalau sampahnya itu bisa ditukar jadi uang atau jadi sembako. beras gitu ya. Iya. Jadi memang harus diberitahukan Iya. lebih gencarnya lagi nih. Teman-teman Zero Waste kayaknya harus lebih banyak lagi nih anggotanya datang ya untuk sosialisasi. Dan saat ini menurut teman-teman apa sih yang belum dilakukan pemerintah terkait untuk meminimalisir sampah sehari-hari di Kota Makassar? Kalau yang belum dilakukan pemerintah mungkin penerapan regulasi. Kalau regulasinya didenda jika buang sampah, ya harus diterapkan. Jangan sampai orang menganggap ini cuman gertakan-gertakan pemerintah. Jadi masyarakatnya nggak apa-apa kayaknya deh. Iya. Jadi belum lagi kalau misalkan kita di jalan ya, Iya. mobil depan kita atau kendaraan depan kita buang sampah seenaknya gitu ke Iya. belakang, Sering padahal gitu itu ya. membahayakan pengguna kendaraan yang lain Iya. sebenarnya seperti itu. Jadi memang ini harus juga muncul dari kesadaran masyarakat ya. Apakah ini juga harus nih diterapkan di sekolah-sekolah untuk sosialisasi penggunaan sampah, untuk menggunakan tumbler, menggunakan reusable bag dan lain-lain? Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut Zero Waste sendiri sih itu harus. Yang pertama yang harus kita sosialisasikan ke adik-adik kita yang akan menjadi generasi kedepannya bahwa ternyata adik-adik juga ini harus kita edukasi gitu loh kan Kak. Bahwa ternyata sampah plastik yang kita hasilkan sekarang masih bisa kita dapat untuk 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan ini kan sampai di masyarakat ini belum terlalu terjangkau. Iya betul. Info seperti ini belum ada sampai di masyarakat luas. Bahkan masyarakat cuma bilang, oh ya nanti diambil sama mobil sampah diolah lagi nanti sama pemerintah. Itu kan tidak seperti itu sebenarnya. Iya betul sekali. Belum lagi kalau misalkan sampah rumah tangga ya. Iya. Biasanya juga orang-orang gitu langsung saja menggabungkan sampah organik dan juga Iya. non-organik. Apakah teman-teman juga melakukan sosialisasi bagaimana untuk memisahkan sampah kering dan sampah basah? Sampah ini bisa diolah jadi pupuk atau seperti apa, gimana tuh? Iya, jadi kalau di Zero Waste itu ada namanya konsep 3AH. Namanya cegah, pilah, dan olah. Oke. Iya, jadi cegahnya itu bawa tumbler, bawa tote bag. Kalau pilahnya mulai pilah sampah. Jadi sampah organik, sampah non-organik. Kalau bisa sih dispesifikasikan, misal sampah kaca, limbah kaca itu mungkin bisa dijual kembali, terus yang plastik-plastik bisa dibuat jadi ekobrik, kayak gitu. Itu adalah prinsip-prinsip olahnya. Terus sampah organik bisa dikomposkan biar jadi pupuk. Oke. Tapi kan kalau kita lihat ya, kalau mobil sampah sudah datang nih Iya. ke kompleks misalkan untuk mengangkut sampah-sampah kita, mereka sepertinya tidak melakukan pemisahan atau Iya. gimana nih? Jadi kayak kita sudah melakukan pemisahan sampah untuk cegah dan juga olah sampah Iya. kita, tapi pada saat naik ke mobil sampah nih nyatu lagi, gimana ini teman-teman? Iya, jadi itu juga salah satu masalah ya, karena mungkin pemerintah belum ada pikiran untuk sampai ke situ masalah pemisahan sampah. Rencananya kita akan mulai masuk lewat pintu-pintu yang bagus biar pemerintah juga mulai menerapkan konsep
pilah sampah itu di mobil tangkasa. Iya, betul Iya. sekali. Jadi memang harus bekerja sama nih Iya. antara pemerintah, kemudian juga teman-teman dari Betul. Zero Waste ya, karena kalau di mobil sampah kemudian ke TPA juga satu tumpukan Iya. ya, semua yang sudah dipilah-pilah itu kan ya useless gitu ya. Iya, betul. Cuma aja kita sudah memilah-milah. Tapi untuk teman-teman sendiri, apa yang sudah dilakukan teman-teman ini sebenarnya per kecamatan kah, kemudian atau gimana sih di Kota Makassar setiap kecamatan dikunjungin untuk sosialisasi atau gimana teman-teman? Kemarin mulai dari November 2018 itu kita sudah diminta untuk jadi edukator di 2 kecamatan di Kota Makassar. Jadi pihak kecamatan yang menghubungi kita, iya, itu Kecamatan Rapocini sama Kecamatan Tamalate. Jadi ibu-ibu Masih banyak PR teman-teman ya. Iya, masih banyak. Kecamatan di Kota Makassar ada 16 ya. Iya. 16. Jadi masih ada 14. Baru Baru 14, ini camat 15 ya. Camatnya ini harus bergerak aktif juga nih untuk bekerjasama dengan teman-teman ya. Oke, kita mau tanya-tanya juga nih seperti apa kemudian kegiatan rutin dari teman-teman dalam waktu dekat ini, ada kegiatan yang ingin dilaksanakan dan anggotanya sekarang sudah ada berapa. Kita lanjutkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara di Kompas TV Independen Terpercaya. Baik, masih bersama teman-teman dari Zero Waste Makassar. Tadi kita sudah sounding ya. Gimana sih untuk teman-teman nih sekarang, udah berapa nih membernya dari Zero Waste Makassar sejak tahun 2018? Makin bertambah? Ya, semakin banyak Bersyukur bertambah. Ya. Mungkin sekitar 10.000 orang. Oh, serius? 10.000 orang, serius nih. Member aktif itu kurang lebih 30, cuman yang bergabung dengan kita ikut menyuarakan Zero Waste baik di media sosial ataupun turun langsung itu sudah sekitar 180 orang. Oh, baik. Iya. Itu artinya semakin banyak yang sadar ya. Iya. Untuk tidak menggunakan atau tidak menghasilkan sampah ya setiap hari. Terus kemudian dari teman-teman Zero Waste ini berbagai latar belakang pendidikan Iya. dan Betul. juga berbagai usia gitu. Iya. Baik. Jadi kalau misalkan kita mau gabung nih di Zero Waste, ada nggak sih syarat dan ketentuan berlaku? Syarat dan ketentuan berlaku untuk ikutan atau gimana? Ini bahas ini. Dan bisa Oke. Langsung gabung saja sih, yang penting mau terlibat aktif di kegiatan-kegiatan. Soalnya kita kan butuh teman-teman bergerak juga, jadi tidak cuma 1-2 orang yang diharapkan turun ke lapangan. Oke. Ini ada Instagramnya kan, ada media Iya, sosialnya? ada di Instagram @zerowaste_makassar. Oke, jadi langsung Iya. ya follow Zero Waste Makassar, untuk tata caranya boleh langsung DM. Iya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat di sini pemerintah juga sudah punya program ya untuk meminimalisir sampah sehari-hari. Iya. Lalu juga melihat kesadaran masyarakat ini juga mungkin belum semuanya ya sadar untuk tidak menggunakan sampah plastik dan juga menghasilkan sampah setiap hari. Ini teman-teman tadi bilang membersihkan kanal gitu ya. Ini udah mau musim penghujan nih. Siap-siap ya, jangan sampai kanalnya tersumbat gara-gara sampah. Lalu bagaimana nih menurut teman-teman untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli bahwa banyak ini sangat berpengaruh dengan siklus kehidupan? Kiat-kiatnya sih yang sudah paham bisa memberitahukan ke yang belum paham. Kalau kami kan maksudnya lingkupnya kecil, jadi bisa disounding lewat media sosial saja, bawa tote bag, bawa tumbler, suarakan jangan menghasilkan sampah dong hari ini, atau bikin kuis-kuis inspiratif. Misalnya challenge-nya itu sehari tanpa plastik, gitu. Oh, bikin challenge Iya. ya. Atau mungkin teman-teman dari Zero Waste bikin giveaway gitu ya. Jadi shop dong ya. Nah, ini Ahmad Ramli, boleh dong diberikan contoh nih kepada pemirsa di rumah atau dimanapun berada, untuk sehari-harinya gimana nih untuk tidak menggunakan sampah plastik atau meminimalisir sampah, tindakan-tindakan kecil yang harus diterapkan?
Kalau untuk tindakan-tindakan kecil sendiri ya mungkin seperti membawa tumbler kemana-mana gitu loh kan, yang biasanya kita selalu beli apa ya, beli air kemasan gitu loh kan. Nah dengan seperti saya ke kampus biasa bawa tumbler seperti ini, satu atau dua samping kiri kanan tas. Jadi biasa saya dibilangin di kampus, penjual air ya Pak? Bilang aja itu air obat ya. Jadi saya cuma selalu sampaikan sama teman-teman, daripada saya nyampe sampai 200 tahun ke depan, lebih baik yang seperti ini bisa menyelamatkan generasi anak cucu saya. Sebenarnya di situ punya makna. Biasanya juga kita bawa-bawa ginian ya, bawa lunchbox, bawa tumbler, itu kayak justru diejekin ya sama orang lain, padahal kita sedang menyelamatkan bumi ini. Oke, baik. Nah, terakhir Ainun dan juga Ramli, boleh dong ajak teman-teman, boleh ajak saudara di rumah bagaimana untuk meminimalisir penggunaan sampah sehari-hari. Boleh challenge diri untuk tidak menggunakan plastik hari ini. Dari Ainun dulu. Jadi teman-teman, mari kita selamatkan bumi, karena kita cuma punya satu bumi, tidak ada bumi kedua. Mulai dengan diri sendiri, terus ngajak di lingkungan sekitar kita. Baik, kalau dari Ramli? Kalau dari saya, jaga lingkungan tak semua, jaga keseharian tak, jaga teman-teman tak, ajak teman-teman tak untuk berani hidup bersih, berani hidup tanpa plastik, karena kita tidak bisa bergerak kalau sendiri. Kita maunya untuk berkolaborasi, bukan saling membenarkan satu sama lain dan bukan saling berkompetisi. Baik, nah terakhir nih, sekali lagi boleh disebutin dong Instagram mungkin atau media sosial lainnya supaya bisa di rumah bisa follow dan juga kontak personnya. Jadi kami bisa dihubungi di @zerowastmakassar, itu aktif 24 jam, jadi akan selalu dibalas. Baik, langsung DM ya? Iya. Di follow back nggak? Di follow back. Ini ya, cari-cari followers. Baik, terima kasih teman-teman dari Zero Waste, terima kasih Ainun Kalbi Mutmainah, Ketua Zero Waste Makassar. Semangat terus ya dalam menyosialisasikan untuk meminimalisir penggunaan sampah sehari-hari, dan juga terima kasih untuk Ahmad Ramli, anggota Zero Waste Makassar. Baik, itu saudara tadi perbincangan kita terkait hidupkan gerakan bebas sampah, dan mari kita berkolaborasi untuk menyelamatkan bumi. Jangan menggunakan plastik, bisa diminimalisir penggunaannya, bawa tote bag, bawa tumbler, bawa stainless straw atau pipet stainless, dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi ini. Saya Winda Anggreni pamit undur diri. Terima kasih telah menonton Sapa Social. Sampai jumpa.